bagaimana kabarnya? Selamat pagi teman-teman. Selalu jaga kesehatan ya, dan selalu semangat. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan selalu menyatakan kebaikannya di dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami merenungkan firman Tuhan, mari Allah sendiri yang menyiapkan hati pikiran kami, sehingga kami siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Mari berfirmanlah buat kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, mari kita akan saksikan video berikut ini. You go first. There are many of you. Come down among us. We plead with you, mighty God of all that gives us life. Come down, O Baal, and light a fire upon this altar as a sign come before you on this mountaintop. O Baal, you are great, and we are your humble servants. Come down and I would have thought something would have happened by now. Pray louder! Baal must be a god! Maybe he's daydreaming! Using the toilet! Or traveling somewhere! Or maybe he's asleep! Shh! And you have to wake him up! Fill 4 large jars with water, and pour the water over the offering and the wood. Do the same thing again. That thing is soaking wet. There's no way this will ever catch fire. Now do it a 3rd time. O Lord, God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove today that you are God in Israel, and that I am your servant. Prove that I have done all this at your command, O Lord. Answer me. Answer me so these people will know that you, O Lord, are God, and that you have brought them back to yourself.
Wow, luar biasa ya. Apa yang kita saksikan tadi, video itu menerangkan bagaimana Nabi Elia mengadakan sebuah pertandingan dengan nabi-nabi Baal. Hari ini kita akan berbicara tentang siapa yang menjawab doa. Mereka mengadakan pertandingan untuk menentukan nih, siapakah Tuhan yang menjawab doa itu. Apakah Tuhannya Nabi Elia? Apakah Tuhannya Nabi Baal? Kemudian kalau kita lihat tadi ya, disiapkan 2 ekor lembu jantan, dipotong-potong, ditaruh di atas kayu, tapi tidak boleh menaruh api. Kemudian mereka memanggil nama Allah mereka. Elia memanggil nama Tuhan Allah Israel, ya, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau Nabi Baal memanggil Allah mereka, dan disaksikan oleh rakyat Israel pada waktu itu. Nah, yang pertama gilirannya Nabi Baal. Kita melihat tadi dari tengah hari sampai siang mereka memanggil-manggil, ya Baal jawablah kami, tapi tidak ada yang menjawab. Pada waktu tengah hari ya, Elia mulai mengejek mereka ya, panggil lebih keras. Tadi kita lihat itu, bukankah dia Allah? Ya, mungkin ia merenung, mungkin ada urusan, dikatakan di dalam Alkitab, di dalam kitab Raja-Raja itu 18 ya. Mungkin ia berpergian, barangkali tidur dan mulai belum bangun ya. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 27. Nah, mereka kemudian memanggil lebih keras lagi, menoreh-noreh dirinya melukai ya, dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka. Ya, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Itu di ayat 28 kalau teman-teman baca di kisah Raja-Raja 1 Raja-Raja 18. Nah, sesudah lewat tengah hari, mereka ada yang sampai kerasukan dan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tetap tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, dan tidak ada tanda perhatian dari Allah mereka. Nah teman-teman, sekarang gilirannya Elia. Elia memperbaiki mezbah itu yang diruntuhkan, kemudian mengambil 12 batu yang menurut jumlah suku Israel, kemudian menyiram korban bakaran dan kayu dengan air 4 buyung sampai 2 kali ya, sehingga air itu mengelilingi mezbah dan parit itu penuh dengan air. Nah, lalu berdoalah Elia. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita melihat tadi, turunlah api dari atas menyambar habis korban bakaran itu. Kayu, api, batu, tanah itu, bahkan airnya dimakan oleh api, dijilat habis. Kalau kita lihat ayat 38. Nah, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, maka sujudlah dan mereka berkata bahwa Tuhan dialah Allah. Dialah Allah kita. Kemudian Elia membawa nabi-nabi itu ke sungai Kishon dan membunuh mereka di sana ya. Dan lalu turunlah hujan karena kurang lebih 3,5 tahun hujan tidak turun. Nah, teman-teman, apa itu doa? Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap, kita berbicara kepada Tuhan seperti kita menyampaikan isi hati kita. Kita bercerita kepada Tuhan, baik itu cerita yang menyenangkan, cerita keluh kesah kita, maupun keinginan kita. Dan berdoa itu kapan saja dan di mana saja kita bisa datang kepada Tuhan. Dan dalam doa tidak hanya kita menyampaikan keinginan, tapi kita juga perlu memuji, kita perlu memuliakan, mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Jadi bukan sekedar kita hanya meminta kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tapi ingat, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, di akhir doa kita biasanya mengakhiri dengan kata amin, gitu ya. Artinya, ya, sungguh benar. Dengan mengucapkan amin pada setiap akhir doa, kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk setiap
doa kita. Nah teman-teman, kita akan buka dalam Mazmur 115 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Berhala-hala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Nah teman-teman, kita berdoa kepada siapa sih? Kepada patung? Seperti yang dikatakan Mazmur itu, yang tidak bisa berbuat apa-apa? Atau kita berdoa kepada papa dan mama? Itu bukan berdoa tapi kita meminta ya. Atau kepada pendeta? Atau kepada Doraemon mungkin yang punya kantong ajaib? Atau kepada siapapun? Pasti yang jelas, saya yakin kita semua di sini adalah berdoa kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yakobus 5 ayat 5b dikatakan seperti ini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah teman-teman, karena dialah Allah yang menciptakan dunia ini, menciptakan kita, penguasa segalanya, yang punya segalanya, maka kita perlu sujud berdoa kepada Dia. Sekali lagi, Mister ajak kita untuk berdoa lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Jadi kalau pertanyaan sekali lagi, kepada siapa kita berdoa? Jelas, berdoa kita kepada Tuhan Yesus. Siapa yang menjawab doa kita? Ya, Tuhan Yesus. Dan Allah juga bisa memakai orang lain untuk menolong, untuk mengabulkan doa kita. Tetapi doa bukanlah sekedar ucapan kita, tapi doa juga harus perilaku kehidupan kita. Apa yang kita doakan, mari kita juga lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga Allah yang akan menolong dan menjawab setiap doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk perenungan singkat pagi hari ini. Biarlah kami menyadari bahwa Allah yang mendengar doa kami, dan kami tahu bahwa Allah lah yang menjawab setiap doa kami. Untuk itu kami mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, ini doa kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa diam bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Semangat belajar, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus